Oke deh, sambil menunggu ya. Oke, kelompoknya sambil menyiapkan materinya. Nah, ini adalah tentang Pancasila sebagai filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat itu dibagi atau diperjelas dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Kita belajar dulu apa perbedaan atau pengertian pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Yang kedua, kita harus belajar ciri-ciri perilaku filsafat dan ciri-ciri perilaku ilmiah. Yang ketiga, kita belajar Pancasila sebagai hasil ilmiah, filsafat Pancasila, dan sistem ilmu. Nah, yang pertama adalah perbedaan. Ya, perbedaan apa sih bedanya pengetahuan, ilmu, dan filsafat? Ya, kalau pengetahuan adalah hasil dari rasa ingin tahu. Setiap manusia itu selalu memiliki perasaan ingin tahu, kepo gitu ya. Nah, ketika orang itu kepo, dia kenapa sih kok nggak bisa share screen gitu ya? Secara naluri kita mesti nanya, kenapa dia gitu ya. Nah, itu adalah satu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu rasa ingin tahu, ya. Tetapi pengetahuan itu bisa saja betul, bisa tidak. Pengetahuan yang kita miliki bisa saja pengetahuan itu bersifat positif, bersifat negatif, ya. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang. Jadi ilmu itu hanya satu bidang. Misalnya ilmu tentang Pancasila, berarti dia hanya mempelajari Pancasila saja. Ilmu kebidanan, berarti dia hanya mempelajari tentang kebidanan. Disusun dengan metode tertentu. Jadi ada metodenya, ada caranya, ya. Setiap ilmu itu berbeda. Ilmu fisika, ilmu psikologi berbeda dengan ilmu kebidanan. Kemudian filsafat. Filsafat itu cenderung ke cara pandang seseorang. Ya, bagaimana seseorang memandang kondisi atau hal-hal yang dia lihat di sekitarnya berdasarkan sesuatu kondisi yang dia sudah memikirkan. Berpikir secara mendalam, kenapa dia terjadi atau fenomena itu terjadi. Misalnya baru saja terjadi ada COVID. Nah, secara pengetahuan orang ingin tahu apa itu COVID. Nah, kemudian kita masuk ke ilmu. Ilmu penyakit COVID. COVID adalah suatu penyakit yang disebabkan, gitu ya. Kalau filsafat, secara filsafat, filsafatnya tentang COVID itu bagaimana? Oh, dia satu penyakit yang berasal dari luar negeri. Kok bisa sampai ke Indonesia? Ada pemikirannya, ada pemahamannya. Oh, dia melalui transmisinya dibawa oleh manusia yang berpindah tempat. Oh, menularnya lewat percikan ludah, lewat pernafasan, sehingga harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, itu adalah bedanya pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Sekarang yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri perilaku ilmiah dan filsafat? Jadi perilaku ilmiah adalah kondisi yang dilakukan atau sikap seseorang ya ketika dia akan melakukan perilaku. Sikap itu harus dipikirkan dulu atau sikap yang ilmiah itu memiliki ciri yang khusus. Ciri yang khusus yang pertama adalah rasa ingin tahu karena perilaku, pengetahuan, tahu, ilmiah itu tadi tahu. Kemudian orang yang ilmiah itu harus kritis. Yang ketiga, dia harus terbuka. Yang ketiga, dia harus terbuka, kemudian objektif, rela menghargai orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan menjangkau ke depan. Selanjutnya, pengetahuan itu juga merupakan keharusan bagi seorang ilmuwan.
Jadi kalau kita seorang bidan, karena kita memiliki ilmu kebidanan, maka kita harus selalu ingin tahu dan kita harus kritis, ya, makanya harus up to date, ya. Kita harus terbuka menerima adanya masukan ilmu yang baru, objektif bukan subjektif. Kita memandang sesuatu berdasarkan objeknya. Pasiennya siapa, dia mengalami apa dan bagaimana. Ya, kemudian membangun suatu bangunan yang kokoh. Jadi setelah kita memiliki ilmu, seorang yang ilmuwan itu atau seorang bidan itu harus bisa memahami ilmunya yang berguna bagi kehidupan manusia. Manusianya siapa kalau ilmu kebidanan? Ya, ilmu kebidanan ini manusianya adalah orang yang dilayani. Kemudian ilmu itu harus membawa perubahan yang besar, yang baik. Dan harus setiap orang ilmuwan memiliki sikap ilmiah. Nah, bagaimana dengan perilaku filsafat? Kalau perilaku filsafat itu cirinya ada 5. Yang pertama, dia bersifat universal. Artinya dia memikirkan secara keseluruhan, secara umum. Misalnya, kenapa ada gempa bumi? Secara umum dia akan berpikir, oh, bumi terjadi gempa bumi karena ada lempengan-lempengan dari pulau, dari benua yang bergeser, kemudian suatu saat kan. Jadi dia harus memikirkan secara umum, bukan dirinya sendiri. Ah, enggak peduli, tempat saya enggak ada gempa. Nah, itu kan ya. Kemudian ciri berperilaku filsafat itu tidak faktual. Artinya dia tidak hanya melihat fakta yang ada, tetapi memikirkan kemungkinan hal yang begitu. Yang ketiga berhubungan dengan nilai. Nah, nilai ini tentu saja kita akan memisahkan apakah baik, apakah buruk, apakah perilaku kita susila atau asusila. Beberapa hari yang lalu ada kasus di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, ada perundungan, ada pelecehan seksual di sana. Itu adalah salah satu contoh tindakan asusila. Ada seorang ibu ya yang mencukil mata dari anaknya karena dia menganut suatu ilmu atau mempelajari ilmu untuk memperkaya diri, ilmu hitam. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang tidak memiliki susila atau asusila. Nah, kami berharap dengan bidan itu selalu berpikir ketika mau melaksanakan sesuatu, kita melihat nilainya. Apa yang kita lakukan, apakah bermanfaat ataukah tidak. Ya. Kemudian berhubungan dengan arti. Arti itu harus memiliki satu logis, artinya satu definisi yang tepat. Misalnya, kita mau menyuntik, artinya menyuntik itu memasukkan cairan obat ke tubuh ibu. Jadi tidak boleh artinya berbeda. Gitu ya. Masa nyuntik kok obatnya suruh minum. Nah, itu kan berbeda ya. Kemudian implikasi. Berperilaku filsafat itu implikasinya selalu memikirkan akibat dulu. Kalau saya berbicara sembarangan, akibatnya apa? Kalau saya kelompok yang harus hari ini presentasi dan saya tidak siap, akibatnya apa? Nah, itu hal-hal yang secara filsafat itu selalu sudah dipikirkan. Jadi orang yang berperilaku filsafat, dia lebih hati-hati. Kenapa? Karena dia berpikir secara umum. Kalau teman saya menunggu saya sebegitu lama, itu enak enggak ya? Gitu. Faktualnya secara nyata saya bisa presentasi enggak sih? Kemudian baik apa enggak sih ketika saya punya tugas dan saya tidak bisa menjalankan dengan baik? Kemudian implikasinya, akibatnya nanti apa kalau kelompok tidak bisa presentasi? Nah, kemudian di sini adalah Pancasila sebagai hasil ilmiah. Kita akan memahami bahwa Pancasila adalah pandangan hidup atau manusia di Indonesia. Kenapa dipilih? Karena di situ dikatakan Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia.
Tadi secara filsafat orang akan memiliki nilai, ya, jiwa itu sama dengan buruknya. Ya, jadi bangsa Indonesia itu memiliki jiwa Pancasila. Jiwa Pancasilanya yang bagaimana? Jiwa Pancasilanya ada terdiri dari 5 sila. Ada ketuhanan sampai dengan keadilan. Kemudian Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa. Kehadikan ciri pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia terkenal dengan dia suka bergotong royong, suka keadilan. Makanya ikut tim beberapa kegiatan PBB untuk perdamaian dunia. Yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kenapa? Indonesia adalah negara hukum. Kalau melanggar hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi. Nah, pembuatan hukum itu tidak berdasarkan hukum alam. Siapa kuat dia menang, bukan. Hukum yang ada di Indonesia selalu melihat sumbernya adalah Pancasila. Sumbernya harus ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya, ada persatuannya, ada musyawarahnya, ada keadilannya. Dan menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Mana yang dianggap falsafah hidup? Karena dengan Pancasila harapannya bangsa Indonesia akan bijaksana, bukan bijaksini. Ya, kalau bijaksini itu mementingkan diri sendiri, bijaksana mementingkan semua orang. Kemudian dengan Pancasila ini akan berlaku secara adil dan tepat dan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun bahasanya, apapun sosial ekonominya menjadi satu. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara artinya semua peraturan, penyelenggaraan negara, ya, kehidupan di Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila. Yang selanjutnya adalah memberi hakikat hidup. Hakikat hidup itu yang seperti apa? Ya, memberikan sifat kehidupan bahwa masyarakat di Indonesia itu sebagian besar kehidupannya suka bersosial. Dia murah hati. Apa contohnya? Oh, ketika ada bencana alam, ketika ada isolasi mandiri, oh cepat-cepat semua orang membantu, gitu ya. Kemudian memberi substansi tentang hakikat negara, ide dan tujuan negara. Bangsa Indonesia sudah mencoba beberapa kali memilih dasar, tetapi ternyata yang terbaik adalah Pancasila. Nah, menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Artinya di sini semua pengetahuan ilmiah di negara Indonesia harus selalu menjadi satu atau selalu bercermin pada Pancasila. Nah, tujuannya apa? Kita belajar filsafat Pancasila. Yang pertama, kita ingin bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Artinya bangsa yang memiliki kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, Maha Kuasa. Nah, yang dikatakan religius itu tergantung dari kepercayaannya. Beberapa saat yang lalu Metro TV pernah mengangkat kasus tentang suku Baduy atau suku pedalaman, ya. Mereka tidak bisa punya KTP karena KTP itu biasanya tertulis agama, gitu ya, agama yang ada di Indonesia, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, sementara mereka mempunyai kebudayaan sendiri, kepercayaannya mereka sendiri, dan itu tidak ada di form KTP, sehingga mereka sampai sekarang banyak yang belum mempunyai KTP. Ada juga kepercayaan yang lain. Di Jawa banyak sekali kepercayaan, di luar Jawa pun banyak. Nah, jadi religius itu adalah bagaimana sikap kita menghargai atau mempercayai kehadiran Tuhan sebagai pencipta yang maha kuasa. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dari Pancasila adalah menciptakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang anarki, bukan bangsa yang ingin membunuh
yang berbeda agama, berbeda keyakinan, ya, tetapi saling menghargai. Kemudian kita akan menjadi bangsa yang memiliki keadilan, adil dalam kondisi sosial dan ekonomi. Ketika COVID terjadi, maka dana yang ada di pemerintah dibagikan untuk masyarakat yang terdampak, yang mereka sosial ekonominya rendah. Yang ketiga, kita akan menjadi bangsa yang menghormati hak asasi. Ya, jadi hak asasi manusia mendapatkan tempat yang tertinggi. Tetapi tidak boleh setiap orang memanfaatkan atau mengagungkan hak asasi untuk menindas orang lain. Prinsip hak asasi adalah setiap orang memiliki hak untuk dihormati. Kalau kita mau dihormati, maka setiap orang pun harus mempunyai kewajiban menghormati. Nah, itu yang penting. Yang keempat adalah menciptakan suatu bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, demokrasi tidak sama dengan demonstrasi. Demokrasi adalah memberikan kesempatan terbuka untuk berpendapat secara santun. Ya, jadi tidak perlu dengan demo. Yang kelima adalah menjadi negara yang nasionalis. Jadi kita berharap seluruh bangsa Indonesia cinta akan tanah air dan bangsanya. Ini adalah gambaran dari burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ika di sana, mempersatukan semua yang ada di Indonesia dengan berbagai perbedaannya, dengan 5 silanya, dengan jumlah bulu-bulunya yang merupakan tanggal dari Indonesia merdeka. Nah, Pancasila dalam filsafat itu harus kita refleksikan, artinya harus kita lakukan secara kritis, ya. Kenapa? Karena dulu para founding father atau mereka yang mendirikan bangsa kita sudah berpikir, sudah bersama-sama merenung, kemudian menyusun dan membuat satu sistem. Sistem tersebut adalah Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan hal yang ilmiah dan hakikatnya penting untuk kehidupan bangsa seterusnya. Bagaimana mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa bidan, dalam mengenal filsafat Pancasila dengan mengaplikasikan pengetahuannya? Yang pertama, bidan harus selalu berpikir dengan filsafat, tidak hanya mengajukan emosinya, tetapi harus berpikir kritis, harus memikirkan apa akibatnya, merenungkan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Bidan di dalam memberikan pelayanan kebidanan harus berdasarkan pengetahuan, rasa ingin tahu yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang kebidanan, ilmu tentang agama, ilmu tentang Pancasila, dan kemudian kita mengaplikasikan. Ketika memberikan asuhan kebidanan, ketika berteman, ya, ketika berada di lingkungan kampus, berada di puskesmas, melayani di rumah sakit, selalu kita tetap menggunakan filsafat Pancasila. Ada 5 sila tersebut yang selalu kita gunakan dalam pelayanan. Baik, saya kira itu untuk materi saya yang pertama. Saya persilahkan untuk kelompok, apakah sudah bisa share screen untuk